semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam suatu laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari suatu reaktan. Nah, teknik ini juga dikenali dengan analisis volumetrik. Pada titrasi ini ada yang disebut sebagai titran yang ada pada buret, kemudian ada juga yang disebut sebagai analit atau titrat yang terletak pada Erlenmeyer. Nah, larutan yang ada pada Erlenmeyer inilah yang akan dicari konsentrasinya atau yang konsentrasi yang akan kita cari pada reaktan. Ditambahkan sedikit demi sedikit larutan titran dalam bentuk larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Penambahan titran dilanjutkan hingga sejumlah analit mencapai titik ekivalen dengan larutan titran, ditandai dengan adanya perubahan warna. Jika sudah berubah warna, maka dikatakan bahwa titik ekivalen titran telah tercapai. Agar mengetahui bila penambahan titran berhenti, kimiawan atau analisis dapat menggunakan sebuah zat kimia yang disebut sebagai indikator. Berikut adalah cara melakukan titrasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi titrasi. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai titrasi. Kita langsung saja masuk ke dalam praktikum dalam pembuatan titrasi. Nah, sebelum kita masuk untuk titrasi, kita perkenalkan alat dulu. Nah, ini adalah rangkaian alat titrasi yang mana ada batang klem dan statif. Kemudian ini juga namanya buret. Nah, kemudian ada beberapa alat yang lainnya. Nah, ini juga alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, nah di mana nantilah yang menjadi yang masuk ke dalam Erlenmeyer yaitu larutan asam oksalat yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, jadi asam oksalat inilah nanti yang akan ditentukan berapa konsentrasi yang ada pada Erlenmeyer. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, untuk yang di atasnya ini kalau di dalam buret itu larutan basa. Nah, bisa saja KOH atau NaOH. Namun yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu NaOH yang masih dalam bentuk padatan. Kemudian sebelum kita melakukan praktikum, maka kita harus membuat larutan NaOH terlebih dahulu. Nah, di mana larutan asam oksalatnya tadi sudah jadi yang belum diketahui konsentrasinya, kemudian larutan NaOH yang harus kita buat perhitungannya. Nah, ini adalah perhitungan dari NaOH yang akan kita gunakan sebanyak 0,2 m, di mana yang akan kita ambil sebanyak 0,8 gram. Jadi kita buat dulu larutan NaOH-nya. Ini merupakan NaOH yang sudah ditimbang sebanyak 0,8 gram. Lalu kita lanjutkan untuk membuat larutan. Kita masukkan dulu ke dalam beker gelas yang sudah dituangi dengan aquades. Kemudian kita masukkan.
Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Kemudian dilakukan pengadukan sampai dia benar-benar larut. Kita lanjutkan, kita ambil larutan asam oksalat yang ingin diketahui konsentrasinya sebanyak 5 mili saja. Kemudian kita tuangkan ke dalam air lemeyer dengan menekan yang ada huruf E-nya. Kemudian kita rangkai alat titrasinya seperti ini. Letakkan posisinya di bawah dulu dengan corong di atas untuk memasukkan larutan NaOH yang sudah kita buat tadi. Nah, sebelum kita masukkannya, kita rendahkan dulu supaya bisa untuk memasukkan larutan tersebut. Jangan lupa dengan bantuan corong. Nah, ketika sudah masuk, kemudian larutan titrasi yang udah diburet, kemudian kita naikkan lagi dia ke atas supaya gampang untuk melakukan titrasi. Nah, di posisi atas ini airnya sudah kepenuhan, maka kita posisikan dia di bilangan bulat supaya gampang untuk menghitung berapa volume yang habis. Kemudian jangan lupa untuk mencek arah keran. Jika kerannya ke bawah, maka airnya akan keluar. Makanya sebelum kita melakukan titrasi, dicek dulu kerannya itu posisinya di mana. Kemudian kita lakukan larutannya supaya ke tempat di bilangan bulat. Oke, setelah masuk ke bilangan bulat, maka kita letakkan air lemeyer. Nah, ini posisinya kan tidak sama, tidak masuk dia, maka kita naikkan dia kembali. Nah, posisinya agar dinaikkan supaya bisa untuk mengaduknya. Dan setelah larutan sudah termasuk, di sini larutan basah yaitu NaOH, di bawah ini analit yang akan kita ketahui konsentrasinya yaitu larutan asam oksalat, tapi kita tidak tahu berapa konsentrasinya. Kemudian sebelum melakukan titrasi jangan lupa untuk menambahkan indikator PP. Nah, sebanyak 3 tetes. Tujuannya apa? Untuk membantu dia melakukan titik ekivalen, yaitu perubahan ditandai dengan adanya perubahan warna. Oke, PP sudah dimasukkan, lakukan proses titrasi dengan benar. Tangannya seperti ini sambil dibuka kerannya. Kerannya dibuka secara berangsur-angsur. Posisinya tangan kita harus laju mengaduknya. Jika sudah terjadi perubahan warna dengan sangat tetap, berarti larutan harus dihentikan.
larutan sudah berubah warna, ini bertanda larutan telah mencapai titik ekivalen dengan adanya perubahan warna menjadi warna pink. Nah, dengan adanya perubahan warna tersebut, maka larutan harus dihentikan. Nah, larutan inilah yang akan kita cari konsentrasinya berapa, konsentrasi yang ada pada larutan analin tersebut. Bisa dihitung dengan melakukan berapa, kita lihat berapa volume yang terpakai untuk melakukan proses titrasi tersebut. Oke, tadi kita mulai di angka 2, volumenya habis, volumenya ini sampai angka 10. Nah, berapa jarak dari 2 ke 10, itulah volume yang kita gunakan. Oke, tadi sudah kita dapatkan NaOH yang terpakai dari 2 menjadi 10 mili yang tersisa. Kemudian volume NaOH yang digunakan itu sebanyak 8 mili. Tadi kan jaraknya kita menggunakan tadi di angka 2. Kemudian kita pakai dia untuk melakukan titrasi, kemudian larutannya pas di angka 10, jaraknya ini menjadi 8, berarti 8 mili yang kita gunakan. Kemudian konsentrasi NaOH yang tadi dibuat itu sebanyak 0,2 m, tadi kan sudah kita buat. Kemudian volume asam oksalat itu asam oksalat yang ada pada Erlenmeyer yang ini tadi. Nah, yang ada di sini asam oksalat yang kita gunakan itu sebanyak 10 mili tadi kita gunakan. Nah, untuk indikator PP-nya tidak usah dihitung karena indikator PP cuma untuk membantu saja untuk proses titrasi. Kemudian konsentrasi asam oksalat inilah yang akan kita cari berapa konsentrasi asam oksalat yang ada pada Erlenmeyer yang kita gunakan tadi. Nah, rumusnya yang mana? Yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kalau misalnya sebelah sini mau dibuat si titran atau NaOH, kemudian yang di sini mau dibuat si titrat, boleh. Atau kebalikannya, mau di sini ini titran, pokoknya dia harus sama-sama. Kalau di sini milik NaOH, berarti di sini harus milik si asam oksalat. Misalnya di sini mau dibuat yang asam oksalat, berarti konsentrasi dan volumenya juga sama-sama asam oksalat. Kalau di sini NaOH, berarti konsentrasi dan volumenya milik NaOH. Kemudian asam oksalat berapa tadi volumenya? Berarti habis 10 mili. Nah, konsentrasinya berapa? Konsentrasi kan lambangnya M, berarti ini yang akan kita cari. Volume NaOH yang digunakan itu 8 mili dikali 0,2. Kemudian dihitung 10 M sama dengan 8 dikali 0,2. Nah, ini perhitungannya 8 kali 0,2 1,6. Konsentrasinya 1,6 dibagi 10 yang dari sini. M sama dengan 0,16. Nah, berarti konsentrasi yang ada pada asam oksalat yang ada pada Erlenmeyer ini konsentrasinya sebanyak 0,16. Jadi, proses titrasi ini membantu kita untuk mencari tahu berapa konsentrasi yang ada pada suatu larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.